Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik-adik puasa? Alhamdulillah. Ya. Tadi takbir terus ya, dari Pak Ustadz Jobari takbir, dari Pak Ustadz Asep takbir, sekarang dari Ibu takbir juga. Biar lebih semangat untuk mendekati yaitu berbuka puasa. Seneng adik-adik? Kita sudah berjumpa berapa lama? 1 tahun ya. Ya, kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu, berkumpul pada hari ini yaitu di bulan Ramadan ya. Yang bulan penuh dengan berkah ya. Berkah apa saja itu ya? Berkah sehat, panjang umur ya, kemudian berkah rezeki ya, kemudian berkah tenaga dan waktu adik-adik ya. Nanti adik-adik juga berkah menjadi sugih. Amin. Sugih hati, sugih apa? Sugih hati, sugih materi dan sugih semuanya itu. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Adik-adik yang Ibu cintai, ya Pak Ustadz Jobari yang saya hormati, Eyang Kung yang saya hormati juga dan para pendamping dari rumah yatim, rumah apa? Rumah doa anak yatim, Ibu sampai lupa ya. Ya, itu juga yang saya banggakan. Pada peringatan kelahiran Nabi ya, jadi Ibu di sini akan membahas bagaimana kesehatan ala Nabi Muhammad. Kita pengen sehat semua ya. Nah itu, jadi hidup sehat ala Nabi Muhammad itu seperti apa? Jadi pada peringatan kelahiran Nabi ya, itu juga sering Ibu sudah suka sampaikan sebetulnya. Tapi kesempatan ini ya tadi saya minta coba Ibu pengen membahas tentang sehat ala Nabi Muhammad ya. Jadi tapi sebelumnya kita buka dulu dengan pantun ini. Nanti adik-adik bisa jawab dengan cakep ya. Bermain bersama mari bersuka cita. Cakep. Muka murung jangan masukkan ke hati. Ada yang murung enggak? Enggak ada ya. Kalau ada jangan masukkan di hati. Nabi Muhammad adalah panutan kita. Cakep. Sehat ala Rasulullah mari kita ikuti. Setuju? Nah, kalau gitu cakep. Hadirin dan adik-adik yang Ibu cintai ya. Seperti yang kita pahami bersama, apalagi kita itu sebagai umat Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu tidak melulu tentang ibadah adik-adik. Islam itu adalah sangat luas ya. Semua aspek kehidupan itu ada di dalam agama Islam. Begitu juga mengenai kesehatan. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti semua perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentu saja sesuai dengan hadis ya. Di mana salah satu sisi kehidupan yang patut diteladani dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pola hidup beliau yang sehat. Ya, nanti adik-adik, oh kata Ibu Prof Ida, Rasulullah itu hidup sehatnya seperti ini. Nah, coba kita ikutin ya.
Jadi pola hidup sehat beliau itu ternyata banyak diadopsi ya. Bahkan diakui dalam ilmu kesehatan sampai sekarang. Contohnya ada tetangga ibu di Bandung ini Pak Ustadz, ya kebetulan ustazah ya. Nah itu di situ punya penyakit autoimun, ya autoimun ya. Jadi imunnya itu tinggi sekali gitu. Nah itu beliau hanya minumnya habatus sauda, ya. Kemudian pagi itu minum minyak zaitun, ya sebelum minum apapun minum minyak zaitun. Kemudian mau tidur juga minum minyak zaitun. Padahal itu sakitnya sakit lumayan parah. Alhamdulillah bisa sembuh. Kan kalau sakit apa? Yaitu membaca Al-Quran. Nah itu terus itu. Ya sampai dokternya bingung. Kok bisa kembali normal lagi gitu. Karena apa? Satu tadi minum minyak zaitun setiap pagi sebelum minum apapun itu. Terus malam mau tidur juga minum minyak zaitun. 1 sendok teh. Nah kemudian kalau siang apa? Membaca Al-Quran. Nah itu bisa sembuh. Itu Masya Allah ya. Jadi bahkan orang non muslim pun setelah meneliti lebih jauh ternyata mereka melihat bahwa apa yang disampaikan dalam hadis-hadis itu terbukti baik dalam ilmu kesehatan ataupun ilmu kedokteran. Nah itu adik-adik yang ibu cintai ya. Jadi Rasulullah SAW menerapkan pola hidup yang sangat menjaga kesehatan atau berbasis pada preventif atau pencegahan. Jadi sebelum terjadi sakit sudah dicegah itu. Jadi bukan pada setelah sakit lalu diobati. Kebanyakan kan begitu ke sekarang. Sakit baru diobati ya Yangkung ya. Nah, kita coba menjaga, kita mencoba mencegah ya sebelum terjadi penyakit itu. Tapi bagaimana caranya ya agar dapat menjaga kesehatan ya sepanjang hidup di keseharian kita. Nanti adik-adik perlu dicatat, perlu direnungkan, nanti ibu kasih hadiah. Setuju? Jadi ada beberapa yang adalah aktivitas dari Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Ya, ini ibu akan membahasnya yaitu 9 aktivitas yang berhubungan dengan pola sehat ala Nabi Muhammad. Ya, akan ibu bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa? Pasti kita lakukan setiap hari, yaitu sholat. Nah coba ya, sholat kalau adik-adik sholatnya dengan benar gitu ya. Coba ibu pengen tahu siapa yang sholat tiap hari? Ayo, siapa? Udah pernah umroh kan? Nah ayo maju sini, siapa namanya? Kiki ya, itu Ki ya, bukan Rizky. Nah coba sekarang sholat ya dari apa namanya tuh takbiratul ihram sampai rukuk coba dan sujud. Coba ibu pengen tahu contoh soal ya. Ini Pak Asep yang bawa itu mic-nya kan mau Allah Akbar ya. Soli. Enggak apa-apa atau gerakannya juga enggak apa-apa. Ayo dari Allah Akbar. Terus rukuk. Allah Akbar. Nah, Pak Asep udah agak nggak apa-apa. Nah ini terus lagi. Nah apa yang dirasakan sayang? Dari sini sampai ke sini. Nah gini harus yang benar gini Pak. Ya Pak Ustaz sudah tahu ini. Jadi ini aliran darahnya kita akan mengalir lancar gitu. Ya enak. Nah jangan kalau orang Jawa bilang cengklat-cengklit gini. Nah, jangan ya. Yang benar gini yang agak lama. Udah. Terus sekarang sujud coba. Sujudnya ngadep ke sana, ke sini. Nah, coba kakinya. Nah, kan begini. Nah, ini betul itu, ya. Jadi ini aliran darah ini terus ini begitu.
Nah, aliran darahnya mengalir. Ini salah satu contoh yaitu udah Ki. Ntar tidur Ki. Ya, sebentar. Bentar, sini Ki. Aku kasih hadiah Ki. Bis gimana? Makasih ya Bun. Oh, makasih ya Bun. Iya, sama-sama. Dah. Alhamdulillah. Itu contohnya ya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad adalah yang pertama yaitu sholat ya. Tapi sholatnya yang benar, jangan apa? Tadi harus tumakminah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi membaca Al-Quran. Coba adik-adik membaca Al-Quran mau cuma 1 halaman, udah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran boleh baca surat-surat pendek ya. Ya. Terus nanti udah pada bisa baca latennya kan ya. Nah, latennya nanti diartikan apa artinya ya. Itu. Insya Allah kalau kita mohon sama Allah dan kita percaya Allah pasti mengabulkan doa kita. Entah kapan. Pasti dikabulkan ya. Katanya ini Kiki tadi, ya Allah nanti ketemu sama Prof. Eda gitu. Dapat rezeki gitu Ki. Oh iya katanya iya tuh Kung. Tuh ya, apalagi doa orang puasa ya. Doa orang puasa itu dari kita sahur sampai kita nanti buka itu doa yang sangat mustajab. Nah itu ya. Yang kedua membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah apa? Rasulullah lakukan tidur ya, tidurnya jangan kurang dari 8 jam. Nah Rasulullah tidur itu setelah sholat isya, kemudian mungkin sampai jam 2, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ya 6. Kemudian beliau tidur lagi yaitu menjelang duhur. Nah itu 7 ataupun 8 jam. Kalau bangunnya jam 2, kalau bangun jam 3 pas kan ya. Sebelum duhur jam 11 tidur 1 jam itu Rasulullah. Jadi 8 jam. Jadi yang pertama tadi adalah sholat. Yang kedua baca Al-Quran. Ketiga tidur. Nah itu. Kemudian ya sekarang kan ada yang puasa namanya IM ya. Nah itu sekarang kita nggak usah puasa ala Rasulullah saja. Yang kuat Senin Kamis dulu. Nanti setelah itu ditambah puasa Daud ya. Habis itu gabung antara puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Jadi Rasulullah itu kan puasa terus ditambah lagi Yaumil Bid. Jadi kalau ibu hitung kalau kita puasa ya, puasa itu terus itu bisa sebulan 21 hari. Tetapi kita sehat walafiat. Mau? Mau dicoba. Ntar Ustadz Sobari jadi kurus loh. Ya, jadi seperti itu ya Dek ya. Jadi berpuasa, yang nggak kuat Senin Kamis dulu. Semua sudah puasa 1 hari penuh? Alhamdulillah. Nah itu berpuasa. Kenapa ini? Jadi untuk membersihkan apa namanya? Makanan kita yang ada di dalam tubuh itu dikosongkan dulu. Nah itu bahkan orang yang sakit kanker ya, kanker itu bisa sembuh dengan puasa, yaitu puasa 72 jam. Ya, jadi 72 jam itu puasanya. Bisa 3 hari mungkin ya, 3 hari 3 malam. Boleh minum air putih. Nah itu sudah diteliti itu bisa sembuh dari penyakit kanker. Nah, karena apa? Penyakit itu timbulnya dari apa tadi? Kebanyakan makan dan kurang tidur. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga silaturahmi. Seperti ini. Senang kan ya ketemu Ustadz Asep, ketemu Mbak Herlin, ketemu Ibu. Senang enggak? Nah, itu contohnya bersilaturahmi. Kita bisa senyum-senyum ya kan? Itu tak liatin dari tadi senyum-senyum, senyum simpul tuh Pak Asep.
Terus yang berikutnya adalah kita selalu bersyukur. Apa yang kita dapatin, syukur alhamdulillah ya. Jadi kita harus berpikir positif terus adik-adik. Ya. Jangan marah ya, jangan kesel. Pokoknya kita, oh ini tadi si Kiki dapat alhamdulillah. Nanti yang lain ada lagi yang dapat alhamdulillah. Dapat kurma saja, alhamdulillah. Ya, dapat bakso saja, alhamdulillah. Nah itu semua ya, seperti itu. Bersyukur ya. Kalau kita syukur, Allah akan senang kepada kita. Kemudian kita harus juga menjaga kebersihan. Ya, nanti mau makan berarti harus apa? Cuci tangan dulu. Ya, kalau ini ngantri gimana? Cuci tangan di kolam renang boleh. Ya, nah seperti itu harus bersih. Lingkungan bersih, jiwa raga kita bersih. Nah itu ya, jadi apa saja tadi adik-adik ya, ada 9 ini. Sehat ala Nabi Muhammad ya, nanti ingat sama Prof Eda ya, mengajarkan untuk yang pertama biar sehat adalah sholat. Kedua baca Al-Quran. Ketiga, keempat ya, kelima ya bersilaturahmi ya. Terus kemudian menjaga kebersihan. Terus mengkonsumsi tadi kurma ya. Kemudian minyak zaitun, habatus sauda itu Nabi Muhammad. Kemudian dilakukan juga oleh Nabi Muhammad ya, karena beliau senangnya berkuda ya, itu berolahraga ya. Jadi ibu ulangi lagi, yang pertama kita sholat, membaca Al-Quran, ketiga tidur, keempat berpuasa, kelima silaturahmi, keenam menjaga kebersihan, ketujuh makan kurma ya, minyak zaitun dan ya. Kemudian kedelapan olahraga. Yang ke-9 yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Iya. Ayo diingat-ingat, nanti Ibu tunjuk atau ada yang mau maju boleh. Iya. Jadi itu, masih ada waktu? Masih. Ya. Ada? Ayo 9, siapa yang mau maju? Maju. Salah nggak apa-apa. Halal. Yuk. Nanti Rizky lagi loh. Ayo. Nih, calon ustazah. Amin ya Rabbal alamin. Ayo sini. Di sini. Ayo sini sih. Perkenalkan dulu sayang. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ayo. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya, terus. Sehat. Ya, sehat ala Nabi Muhammad. Ius. Namanya? Nama saya? Nama saya Ius. Nama saya Ius. Udah punya pacar belum? Udah. Ini. Pacarnya Yangkung. Jadi apa? Kesatu, Dek. membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Terus? Kedua, sholat. Sholat. Ketiga, tidur. Tidur. Keempat, puasa. Puasa. Ya. Kelima, Kelima. membaca surat. Membaca? Membaca surat. Terus? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Terus? Silaturahmi. Iya. Terus? Olahraga. Olahraga. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Betul adik-adik? Betul. Iya, ini Ibu kasih hadiah lagi.
Jadi itu ya aktivitas yang berhubungan dengan pola sehat ala Nabi Muhammad jangan sampai ditinggalkan. Nanti kita ketemu minggu depan Ibu tanya lagi ya. PR-nya. Ya. Jadi sholat juga selain sholat apa namanya? Iya, selain sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah-sunnah. Itu ada berapa? Sholat wajib sama sholat sunnah digabung ada berapa? Ada berapa? Siapa yang bisa? Dari mulai kita sholat malam misalnya sholat tahajud ya. Ada berapa? 11. Tambah sholat sunnah, sholat wajib subuh 2. Terus, sekarang siapa yang bisa? Yang bisa siapa? Ayo. 17. Ya belakangnya Kiki sekarang. Belakangnya Kiki. Ya, ayo. Dari sholat qobliyah subuh terus sampai isya sampai tahajud coba bisa. Sholat. Iya, enggak. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, kayak gitu. Siapa namanya? Haikal. Haikal, ayo. Ada berapa adik-adik? Coba. Tahunnya baru 17. Oh belum ya. 17. Oh ya. Yang wajibnya saja, ya udah nggak apa-apa. Nanti belum ya, karena masih kecil. Ini udah maju. Iya. Jadi wajib dan sunnah itu sebanyak ini yang dilakukan Pak Asep itu sebanyak 29 rakaat. Ya, tetapi kalau kita bisa tambah-tambah lagi tambah sholat tahajudnya 8 rakaat, kemudian hajat kubro ya 4 rakaat, kemudian ada sholat rawatibnya ya banyak itu, kemudian ditambah lagi itu bisa 55 rakaat sih Pak sehari semalam ya. Misalnya seperti sholat duhur yaitu qobliyah 4 rakaat yang sempurna ya, qobliyah 4 rakaat, duhurnya sendiri 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Itu sudah berapa adik-adik? Di duhur sudah 12 ya. Nah itu yang dilakukan sama Ustadz Asep ya sama Bu Herlin itu sehari semalam 55 rakaat. Masya Allah, alhamdulillah. Adik-adik pengen ikut? Ya, dimulai sedikit-sedikit dulu tidak apa-apa. Jadi ini kalau minimal sih 24 rakaat ya. Tapi bisa juga dilakukan sampai yaitu 55 rakaat ya. Jadi itu. Jadi semua nanti kalau Ibu bahas satu persatu ya. Itu tidak sampai waktunya. Ya. Kita lanjutkan dengan doa. Nanti kedua tangannya diangkat ya. Coba Ibu minta aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya kita berdoa sama-sama, kita angkat kedua tangan kita ya. Oh ini ya nanti sih. Ya nggak apa-apa nanti dibuka aja. Mau dibuka boleh? Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Aminkan ya adik-adik ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, dengan mengangkat kedua tangan kami kepadamu, kami memohon kepadamu, kami mengharap rahmat-Mu. Sesungguhnya rahmat-Mu adalah luas dan meluasi segala sesuatu. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Kasihinilah kami ya Allah. Kami sangat mengharap belas kasih dari-Mu ya Allah. Amin. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan kasih sayang yang sesungguhnya, melainkan hanya Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Fatah, ya Ghafar. Ya Bari, ya Safi, ya Qolik. Amin. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa keluarga kami. Amin. Dosa kedua orang tua kami. Amin. Kasihinilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah pula semua dosa-dosa para kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dari segala dosa yang telah kami perbuat, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Engkaulah yang maha pemurah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau hakimi kami bila kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Kau bebankan kepada kami dengan beban yang berat, sebagaimana Kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan Kau pikulkan kepada kami apa yang tidak kuasa kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan lindungilah kami dari niat jahat orang-orang kafir. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami, keturunan kami adalah sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan ahli Al-Quran. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mengingat-Mu, mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Mu, dan perbaikilah amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam beragama, kesehatan jasmani dan bertambah ilmu, keberkahan rezeki dan bertaubat sebelum datang maut, mendapatkan rahmat ketika datang maut, dan mendapatkan ampunan setelah datang maut. Ringankanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah umur kami, lambangkanlah hati kami, sehatkanlah jasad kami, tetapkanlah iman dan Islam kami, baikkanlah amalan kami. Keluarga yang senantiasa bertakwa dan beriman kepadamu, mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Mu, dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Wali, ya Salam, berikanlah perlindungan dan keselamatan kepada kami, keluarga kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, malapetaka, bencana, jauhkanlah dari berbagai penyakit dan niat jahat orang-orang yang ingin mencelakai kami. Dan berikanlah perlindungan dan keselamatan kepada perusahaan kami Arlindo Group. Ya Allah, ya Fatah, ya Rojak, ya Gani, berikanlah kemudahan bagi kami. Ibu akan ada titipan doa ya, tolong aminkan saja, tapi Ibu dalam batin. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah buka puasa, Ibu akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.